Ya, kembali lagi dalam acara Sibas, Sinau bareng Satelit TV. Dan barusan sudah ditampilkan pentas kreasi seni suara yang sudah menampilkan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan ditampilkan oleh Istiqomah, dan juga karena ternyata mereka gunakan dari hasil daur ulang. Dan hal ini juga mencerminkan bahwa SMP Negeri 2 Karangreja ini merupakan sekolah adiwiyata dan menjuarai hingga ke tingkat nasional. Dan selanjutnya nih, kita langsung aja, kita bakal belajar lagi. Kita bakal belajar bersama dengan Bu Nur Apri Rahmawati. Bu Apri ini merupakan guru dari SMP Negeri 2 Karangreja. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak Anissa. Oke, gimana Bu? Semangat Bu untuk mengajarkan adik-adik di rumah? Insya Allah. Oke, jadi adik-adik yang ada di rumah, kita bakal belajar tentang matematika lagi. Karena tadi sudah, tapi sekarang kita belajar lagi tentang matematika. Materinya yaitu fungsi kuadrat. Yuk kita simak penjelasan dari Bu Apri. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah dan ada yang studio. Pada kesempatan kali ini saya Nur Apri Rahmawati, biasa dipanggil Bu Apri, ingin menemani kalian belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita mulai ke belajar fungsi kuadrat, simak dahulu video berikut ini. Ya. Itu tadi adalah video dari jembatan merah yang terletak di kawasan Desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Adik-adik yang di rumah, yang rumahnya di kawasan Karangmoncol tentunya sudah tidak asing lagi dengan jembatan ini. Nah, kalian pernah tidak memperhatikan lengkungan bagian yang berwarna merah pada jembatan ini? Ya. Desain jembatan ini didesain atau dirancang menggunakan konsep dari suatu grafik fungsi kuadrat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Menarik bukan? Yuk mari kita bahas materi tentang fungsi kuadrat. Ya, sebelum kita masuk, ini ada gambar slide SMP Negeri 2 Karangreja. Ya. Disinilah saya setiap hari mengajar di bawah lereng Gunung Slamet nan indah, sejuk dan asri, di mana pemandangan indah dan hawa yang sejuk, cukup dingin di sana. Nah, perhatikan gambar itu. Di sana ada ya background Gunung Slamet. Nah, jika kalian perhatikan, maka gambar gunung ini juga merupakan visualisasi atau gambaran dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai dengan grafik fungsi kuadrat. Lalu apalagi selain itu? Nah, permainan Angry Bird. Ya, saya yakin adik-adik semua yang di rumah sudah pernah bermain Angry Bird, ya kan? Nah, sebenarnya dalam bermain Angry Bird, kalian sudah mengaplikasikan konsep dari grafik fungsi kuadrat. Kenapa? Karena ketika kita bermain, kita harus mengatur Angry Bird yang akan kita mainkan, apakah harus lebih ditarik atau dinaikkan atau diturunkan, supaya kita bisa mengenai target si Piggy yang hijau ini. Begitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari konsep fungsi kuadrat dalam permainan Angry Bird. Nah, selanjutnya melempar bola. Adik-adik semua saya yakin sudah pernah melempar bola. Nah, kalau kita perhatikan nih, ketika bola di udara, mungkin nggak lintasannya mendatar? Tidak mungkin ya, lintasannya pasti melambung. Nah,
akan mempelajari fungsi kuadrat, nanti kita bisa mengatur kira-kira apabila kita bermain basket dengan tinggi ring basket sekian meter dan tinggi pemain sekian sentimeter, berapa sih ketinggian bola yang tepat atau berapa sih waktu yang tepat agar kita dapat memasukkan bola tersebut ke dalam keranjang. Nah, begitu kira-kira pengantarnya. Mari kita masuk ke materi tentang fungsi kuadrat. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa saja pada pelajaran ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan nilai dari suatu fungsi kuadrat. Yang ketiga adalah mempelajari karakteristik dari grafik fungsi kuadrat beserta sumbu simetrinya. Nah, materi fungsi kuadrat ini sebenarnya merupakan materi lanjutan dari materi persamaan kuadrat yang sudah dipelajari sebelum. Yang pertama mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat didefinisikan sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah suatu konstanta real dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh 0? Karena a di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Apabila a-nya 0, maka tidak ada koefisien dari x kuadrat. Jadi bukan merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau b dan c gimana dengan fungsi kuadrat yang dipelajari hari ini? Di bentuk umumnya. Jadi kalau persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat berbentuk fungsi, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi, ciri umumnya berbentuk fungsi dan mempunyai variabel dengan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ya, setelah kita tahu bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, mari kita identifikasi contoh-contoh berikut. Mana yang merupakan fungsi kuadrat dan mana yang bukan merupakan fungsi kuadrat. Yuk, mari contoh yang pertama. Saya punya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi, dia bukan fungsi kuadrat. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Kita lihat cirinya, 5x ditambah 1. Dia fungsi, tetapi tidak ada komponen kuadratnya. Berarti dia bukan fungsi kuadrat. Selanjutnya, fungsi ht sama dengan 3t dikurangi 4t kuadrat. Fungsi kuadrat apa bukan ya? Bukan fx sama x. Nah, bentuk semacam ini juga merupakan fungsi kuadrat. Jadi tidak melulu harus variabel f dan x. Begitu. Selanjutnya, fx sama dengan x kuadrat. Jelas ini fungsi x dikurangi 1. Nah, kalau ini kira-kira apa ya? Ya, ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena di sana x-nya pangkatnya 3. Kalau fungsi kuadrat harusnya pangkatnya adalah 2. Lanjut, menentukan nilai a, b, dan c dari suatu fungsi kuadrat. Kita tahu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita punya contoh, nih, fx sama dengan 2. B-nya berapa? B-nya di sini koefisien dari x. Nah, di sana ada 3, tetapi depannya ada tanda negatif. Jadi, negatif 3. C-nya adalah konstanta. Konstanta itu yang tidak punya variabel atau hanya angka saja. Berarti berapa? 5. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Kita akan mencari a, b, dan c. Perhatikan contoh kedua. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, stop cuma di sini fungsinya. A-nya berapa? A itu punyanya x kuadrat. 0. C-nya juga 0 karena tidak ada. Mudah bukan? Ya, selanjutnya kita lanjut yang kedua, menentukan nilai dari suatu fungsi kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Kita akan menentukan nilai dari f2. Maka cara yang harus kita lakukan adalah substitusi atau menggantikan angka 2 ke dalam x yang terdapat di fungsi
kuadrat. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah ada bentuk kayak gini, pada bingung ya, mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, ketika ada perkalian, perpangkatan, pengurangan, dan penjumlahan, kalian kerjakan dulu perpangkatan. Jadi di sana kerjakan dulu yang 2 pangkat 2. Nah, nanti kita ketemu bentuk 2 kali 4 dikurangi 3 kali 2 ditambah 5. Nah, setelah ini kita harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu. 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6 ditambah 5. Jadi ketemu nilai F2 sama dengan 7. Begitu kira-kira cara menentukan nilai dari fungsi kuadrat. Yang ketiga adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi di depan sudah ada pengantar tentang permainan Angry Bird yang lintasannya membentuk lengkungan dan juga lintasan dalam melempar bola. Nah, lintasan-lintasan ini mencerminkan suatu grafik dari sebuah fungsi kuadrat, atau dalam matematika kita kenal dengan istilah parabola. Jadi nanti grafik dari fungsi kuadrat atau parabola ini ada 2 jenis, bisa terbuka ke atas dan juga bisa terbuka ke bawah. Nah, kemudian bagian yang saya kasih tanda panah itu namanya adalah titik puncak parabola. Nah, titik puncak nanti ada 2. Yang pertama ada titik balik minimum, itu apabila kurvanya terbuka ke atas karena dia titiknya terletak di bawah. Nah, atau ada titik balik maksimum karena dia dan kapan terbuka ke bawah. Nah, sebenarnya gampang. Cukup kalian memperhatikan nilai A atau koefisien dari x kuadrat dalam persamaan tersebut. Jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka persamaan grafik dari fungsi kuadrat itu terbuka ke atas. Nah, kebalikannya nih, kalau A-nya negatif, maka akan terbuka ke bawah. Nah, kita perhatikan contoh nih, saya punya persamaan kuadrat yang pertama, ke atas. Contoh selanjutnya, HT sama dengan min 3T kuadrat ditambah 7. Lihat, A-nya adalah min 3, berarti dia negatif, maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x dikurangi 1. Lihat di sana A-nya adalah negatif 1. Nah, maka di sini kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya, Fx sama dengan x kuadrat, dia positif, maka Angry Bird. Nah, kira-kira mana sih fungsi kuadrat yang mungkin dalam lintasan Angry Bird ini? Jadi saya punya lintasan yang berwarna merah. Saya kasih pilihan A, B, dan C, kira-kira yang mana ya? Gitu ya. Ya, silahkan berpikir sebentar. Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena lintasannya terbuka ke bawah, sehingga kita harus memilih nilai A yang merupakan bilangan negatif. A dan C adalah A-nya positif. Jadi kita memilih yang B. Begitu kira-kira. Beda satu persamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, kita sudah belajar diskriminan nih pada bab kemarin. Apa rumusnya? Nah, bahwa diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, nanti karakternya ada 3. Yang pertama, apabila suatu fungsi kuadrat mempunyai diskriminan yang positif, maka nanti grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian, apabila D-nya negatif atau kurang dari 0, maka buka ke bawah. Selanjutnya, apabila D sama dengan 0. Jadi, nilai diskriminan bisa jadi hasilnya 0. Grafiknya seperti apa? Grafiknya dia akan menempel sumbu X atau memotong sumbu X hanya pada 1 titik, atau dinamakan grafik menyinggung sumbu X. Jadi, apabila kita ringkas berdasarkan A dan D, bisa kalian lihat pada tabel yang tertera pada layar tersebut. Nah, sekarang contohnya gimana? Saya punya contoh, tentukan posisi grafik fungsi F dan C. Untuk apa? Untuk menentukan apakah kurvanya atau grafiknya menghadap ke atas atau ke bawah. A-nya berapa? 2, B-nya negatif 3, C-nya 5. Nah, jelas ini terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya adalah positif 2. Selanjutnya kita harus menghitung nilai diskriminan. Ya.
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya min 3, berarti min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 5. Kita kerjakan, nilai diskriminannya adalah negatif 31. Ya, kita punya kesimpulan bahwa D-nya adalah negatif. Jadi kurva atau grafik itu tidak memotong sumbu X, atau kurang lebih gambarannya semacam ini, terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X, definite positif, terbuka ke atas. Nah, sekarang lanjut ke yang terakhir pada submateri ini, yaitu sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Nah, saat SD sudah pernah belajar sumbu simetri. Mana sumbu simetrinya? Ya, yang di sini. Nah, dengan sumbu simetri ini kita dapat melipat segitiga ini menjadi dua bagian yang saling menempel ujungnya. Jadi seperti ini. Itu pengertian dari sumbu simetri. Nah, bagaimana sumbu simetri dalam suatu grafik fungsi kuadrat? Nah, sumbu simetrinya di mana? Di tengah-tengah ini, ya. Itu namanya adalah sumbu simetri yang melalui titik puncak dari grafik parabola tersebut. Rumusnya gimana? Rumusnya grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Kita tentukan dulu A, B, dan C. Tadi sudah, ini soal yang tadi, A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya 5. Nah, rumus sumbu simetri tadi adalah X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan min, B-nya adalah min 3, jadi ada min rangkap di sana, nggak apa-apa, per 2A, 2 kali 2. Kita kerjakan dulu perkalian yang bawah. Jadi ketemunya adalah X sama dengan min 3 per 4. Karena ada negatif yang rangkap di sana, maka bilangan ini menjadi positif 3 per 4. Jadi sumbu simetri dari fungsi tersebut adalah X sama dengan 3 per 4. Lalu bagaimana penerapan atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut. Di sana ada seorang anak sedang melempar bola. Nah, setelah T detik, diasumsikan ketinggian bola mencapai HT sama dengan 2T min T kuadrat meter. Nah, setelah berapa detik sih bola ini akan mencapai tinggi maksimum? Nah, caranya gimana? Tinggi maksimum kan letaknya di sini ya. Berarti kita menggunakan rumus sumbu simetri. Terlebih dahulu kita cari A, B, dan C-nya dulu. A-nya berapa? Min 1. Kenapa min 1? Karena di sana variabelnya T yang min T kuadrat. Jadi kita ngambil koefisiennya min 1. B-nya yang T, berarti 2. C-nya berapa? Nggak ada ya yang sendirian, berarti C-nya 0. Kita cari sumbu simetrinya. T sama dengan min B per 2A, kita masukkan min atasnya 2 per 2A, 2 kali min 1. Kita kerjakan bagian bawah. T sama dengan negatif 2 per negatif 2. Lagi-lagi ada negatif yang rangkap di sana, maka bilangan ini menjadi positif. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi T-nya ketemu 1. Kesimpulannya apa? Jadi bola tersebut akan mencapai ketinggian maksimum pada pelemparan ketika 1 detik setelah anak tersebut melempar bola. Ya, itu kira-kira pelajaran fungsi kuadrat pada siang hari ini. Kita tadi sudah belajar. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian menghitung nilai fungsi kuadrat dengan substitusi. Menentukan karakteristik grafik berdasarkan A dan D. Dan sumbu simetri dengan rumus min B per 2A. Gimana? Mudah kan fungsi kuadrat? Tidak sesulit yang kalian bayangkan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung WA ke nomor yang tercantum. Nah, sebelumnya saya akan kasih kuis nih. Ya, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Setelah detik, ketinggian peluru ditentukan oleh fungsi HT sama dengan 24T dikurangi 2T kuadrat. Berapa detik waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum? Silahkan dicoba ya. Boleh dijawab lewat WA. Begitu kira-kira Kak Anissa? Ya, Bu. Oke, itu dia tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Ibu Aprit. Terima kasih Bu tadi sudah memberikan materi yang sangat jelas. Kemudian untuk adik-adik yang ada di rumah, boleh banget nih mengirimkan jawabannya ke
Melalui telepon juga boleh, di teleponnya Satelit TV di nomor 0281777142 atau bisa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0813254040. Jawab, Bu. Oh iya. Oke, jawabannya adalah 6 detik. Apakah betul? Oh ya, kita cek ya Kak Anissa ya. Oke, Oke, langsung perhatikan di layar ya. Oke. Kita punya fungsi HT sama dengan 24T dikurangi 2T kuadrat sebagai fungsi dari menentukan ketinggian setelah T detik. Maka kita harus cari nilai A, B, dan C. A-nya berapa? Di sana A adalah koefisien T kuadrat, berarti negatif 2. B-nya koefisien dari T adalah 24. C-nya tidak ada ya, kita 0. Kita masukkan ke rumus sumbu simetri. Nah, T sama dengan min B per 2A. Nah, berarti T sama dengan min B-nya 24 per 2 kali min 2. Kerjakan dulu bagian bawah. T sama dengan negatif 24 dibagi dengan negatif 4. Lagi-lagi ada negatif yang rangkap, berarti akan menjadi suatu bilangan positif. Jadi ketemu T sama dengan 6. Dengan kesimpulan, peluru akan mencapai ketinggian maksimum setelah 6 detik ditembakkan. Begitu Kak Anissa? Betul jawabannya. Jadi jawabannya betul. Yang berhasil menjawab adalah Elysia Dwi Rahayu. Wah, Ya. pinter banget nih ya, udah langsung bisa cepat menjawab. Oke, terima dan kasih. semoga adik-adik yang ada di rumah bisa mendapatkan manfaatnya dari materi tentang fungsi kuadrat pada hari ini. Iya. Oke, dan selanjutnya nih, nanti Kak Anissa bakal mengumumkan giveaway, tapi sebelum itu gak kerasa ya, kita sudah belajar bareng nih sama ketiga guru kita pada hari ini. Dan tentunya acara Sibas atau Sinau Bareng Satelit TV ini terselenggara berkat dukungan dari Bank Jateng Cabang Purbalingga. Nah, sudah memilih 2 orang pemenang pada edisi Sibas pada hari ini. Yang pertama ada Zulfikar dan juga Elysia Dwi Rahayu. Ya, selamat ya untuk Zulfikar dan juga Elysia. Nanti Kak Anissa kabarin lagi untuk pengambilan giveaway-nya. Oke. Ya, tiba saatnya nih, sudah di penghujung acara. Kita tadi sudah belajar banyak dengan 3 guru kita pada hari ini. Dan Kak Anissa ingetin lagi ya bahwa Sibas atau Sinau Bareng Satelit TV ini bakal tayang kembali pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya di Satelit TV. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setiap Senin dan Rabu bakal ada Sibas. Dan kurang lebihnya terima kasih, dan semoga adik-adik yang ada di rumah bisa mengambil manfaatnya dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh ibu guru kita pada hari ini. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.